besar pengajian Samawah, barakallahu fikum, khususnya Bapak Haji. Ini teman saya ini ganteng dan pintar ini. Saya kok menjadi kecil di sini karena ibu-ibu tadi belajar tajwid bagus sekali. Di Al-Quran itu ada sekitar 4 istilah yang semuanya bermakna bacaan atau reading. Pertama itu qiraah. Kalau qiraah itu bacaan universal, bacaan menyeluruh, membaca huruf boleh, membaca suasana juga boleh. Itu namanya qiraah. Makanya ketika wahyu pertama Iqra itu turun, malaikat Jibril kan tidak membawa tulisan, tapi menyuruh Iqra, bacalah. Kalau saya jadi nabinya ini, yang dibaca itu opo, tapi suruh baca situasi kota Makkah. Dukun pembaca garis tangan, dukun. Bahasa Arabnya dukun pembaca garis tangan namanya Qari'ul Kafi. Ini orang Arab. Mas, dulu waktu ngelamar itu menurut hadis yang disuruh melihat calon istrinya, yang dilihat apa ya Mas? Wajah kan? Iya tak? Iya Pak Kiai. Kalau mau menikah, calon istri yang harus boleh diperhatikan dulu wajahnya kan. Nomor 2, tapak tangan, karena di wajah itu menyiratkan, menginformasikan perwatakan wanita itu sendiri. Potongan begini, potongan begini, kira-kira potongan begini itu begini. Itu ada ilmunya sendiri. Kalau di garis tangan, Qari'ul Kaf, garis tangan itu mencerminkan nasib. Tapi itu saya bukan dukun, saya bahasa berarti itu. Al-Quran mengatakan qiraah. Ada namanya tilawah juga. Tilawah itu bacaan indah. Makanya di dalam musabaqah yang pakai lagu itu disebut apa? Musabaqah tilawatil Quran, yang dinilai bacanya bagus dan indah, suaranya indah. Sing suara kayak saya ini nggak mungkin menang gitu lah. Walaupun fasih, walaupun guru tajwid, kalau suaranya nggak indah nggak masuk. Ketiga ada namanya tartil. Tartil itu bacaan benar, walaupun tidak indah tapi benar. Yang keempat itu tadarus, waliyaqulu darasta. Tadarus itu bacaan berulang, khatam balik lagi, khatam. Makanya kiai-kiai dulu itu kalau waktu Ramadan, setelah Isya itu tadarusan, setelah khatam kan balik lagi. Nah, itu tadarus. Tadarus. Nah, sekarang saya mau membicarakan tentang qiraah ini, menyambung Ustadz Tauhid tadi. Mohon maaf ya, huruf baris bawah namanya fathah, ada taknya. Disiplin tajwid pakai fathatun, bukan kok fathah cewek, bukan, bagus. Dhammatun, yang ada kasrotun, ada tunnya, ada taknya. Tak itu bukan tak cewek, tapi tak mubalaghah, tak serius. Maksudnya apa? Yuk kalau membaca A, buka A, baca I sungguhan, U sungguhan. Jadi kalau membaca Al-Quran itu jangan, ya maaf ya, bibirnya jangan diem saja, harus digerakkan segerak-geraknya. U, A, I, Ba, digerakkan. Itu maksudnya. Kalau huruf double sukun, maaf, A dan I
ai alam taro kaifa. Bacaan fasihnya alam taro kaifa fa'ala. Kaifa, jangan kaifa. Kai, ai. Kalau kai kan pakai ae nanti. Kalla saufa, duduk saufa. Itu fusha. Gimana? Kalla saufa ta'lamun. Duduk kalla saufa bukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duduk syai. Kalau syai kan a dengan e. Itu a dengan i. Syai. Untuk memperjelas itu ya kita mainkan lidah lisan kita dimainkan. Itu baru namanya tajwid. Tajwid itu apa sih? Bacaan indah, cantik, bagus. Kalau nggak enak saya. Di pondok itu kan dari Madura itu kan banyak. Sering-sering kalau kasroh itu kurang tajam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan 'alaihim. Tapi kalau lisan alaihim apa ya? Yang betul gimana? Alaihim. Nah itu yang him, duduk him. Hum fiha, duduk hum. Hum lah hum pimpai. Itu namanya bacaan tajwid, bacaan yang fasofah seperti itu. Karenanya maka mau saya lanjutkan nih perkara nanti judulnya belakangan saja. Saya di hadapan kami ini para bunyai semua guru Al-Quran. Ini mas? Iya. Sudah. Membekali bagaimana saya menciptakan sebuah keluarga yang sakinah. Kemudian putra-putranya itu bagus. Ya pasti seperti nas Al-Quran, Al-Hadis. Ya pertama ya dibekali dengan pengetahuan Al-Quran. Mohon maaf, usahakan jangan sampai anak kita ini bisa hafal Al-Fatihah, bisa membaca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah. Kedahuluan yang ngajar itu gurunya. Harus diajar sendiri. Saya anjurkan Fatihah saja. Kenapa? Kalau anak kita ini hafal Al-Fatihah, yang ngajar itu gurunya, maka yang dapat pahala ilmu manfaat itu gurunya yang mengajar. Tapi kalau ibunya sendiri, orang tua sendiri yang mengajar, maka pahalanya ilmu manfaat itu bagi ibunya. Kalau sampai yang ngajari itu gurunya, terus ibu yang menyuruh mengaji, ya enak gurunya, sampean dapat pahala menyuruh belajar tadi. Itu Fatihah. Kalau dihafal Fatihah terus gede-gede membaca Al-Fatihah setiap sholat, pahala. Jangankan Al-Fatihah, jangankan bisa Al-Fatihah, ibu bapak bisa mendoktrin, membekali anaknya disiplin baca Bismillah saja. Disiplin, buka kulkas dilihat mulutnya baca Bismillah, tidak apa-apa. Mengajar Bismillah saja dia aktif. Ibu kita sudah sowan ke Allah, sudah mati semua. Maka setiap anak tadi itu membaca basmalah, kita dapat pahala itu. Satu huruf Al-Quran itu pahalanya 10. Saya buatkan contoh, hanya Bismillah saja. Dulu saya diajari ibu,
orang tua kalau minum bismillah. Sekarang saya buktikan bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Langsung di rekening ibu yang sudah di kuburan itu langsung ditransfer pahala. Kalau nggak percaya bongkar kuburan ibu saya, dilihat rekening. Saya ulangi lagi, jangan sampai anak kita kecil itu bisa Al-Fatihah diajari guru, ajari sendiri. Sepertinya kok ada yang ingat-ingat, aduh, kok nggak dulu mendapat keterangan gini, ya mudah sih, ya buat lagi kan nggak apa-apa, kan masih tahu teknisnya, masih kasih. Iya. Karena itu maka di dalam Al-Quranul Karim ini kita ini mohon maaf saja, karena ini karena mengatur hidup yang mesti kita akan bawa. Mohon maaf bagi kami orang beriman semua, mohon maaf. Hidup di dunia itu harus mempunyai amal andalan. Saya ulangi lagi. Hidup di dunia itu harus mempunyai amal andalan. Di mana amal andalan ini kita pakai besok di hadapan Tuhan, punya andalan. Terserah dari mana, sesuai kemampuan kita sendiri. Contoh saja. Orang yang bisa mempunyai amal andalan dari apa? Dari sedekah. Aktifkan sedekah. Sedekah ini akan bermanfaat bagi kita. Di Al-Quran itu ada keterangan orang ini minta, yang sudah di kuburan itu minta kepada Allah, ya Allah tolong saya dihidupkan sebentar saja, balik ke dunia sebentar saja, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan saya sebentar saja, sebentar udahlah, seberapa lah, 5 detik, gak usah menit, 5 detik aja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Terus kalau mau dikembalikan hidup ke dunia lagi, you mau apa? Jawaban Al-Quran apa? Fa'as-saddaq. Saya mau bersedekah. Itu kok saya mau umroh masjid? Enggak. Karena bersedekah itu tidak mempunyai persyaratan macam-macam. Langsung pakai wudhu boleh, tidak boleh. Nah, coba ya, dipraktekkan saja. Mati terus dihidupkan. Harta saya sudah makan. Berapa menit? Saya sudah makan sekian. Mati lagi. Sudah cukup. Kalau umroh kan ngantri segala. Baca Quran kelamaan. Jadi sedekah itu paling efektif sebagai, tidak hanya itu. Ibu, barangkali di keluarga kita ada anak yang mungkin bebal, kurang bagus. Selain didoakan sedekah, udah. Selain didoakan cerdas dapat ilmu, sedekah. Jebol sampai kena sedekah. Ada orang ingin kaya, dia sedekah. Aneh kan? Kalau orang, mana ada ceritanya orang bersedekah jatuh miskin itu mana? Gak ada. Cuma kita itu kurang iman. Sayangnya kurang iman, kurang mantap. Sedekah. Mohon maaf, ini karena untuk saya bicara ketenangan hidup di alam sana dulu nanti. Maaf ya. Ini bahasa Al-Quran. Mohon maaf, Ustaz. Di Al-Quran itu ada 4 kata kutibah yang artinya diwajibkan.
4 kata kutiba. 1 kutiba alaikumusiyam, wajib, betul ya. 2 kutiba alaikumul qisas. 3 kutiba alaikumul qital, perang. Nah, yang keempat ini wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Ini saya kampanyekan di mana-mana karena mohon maaf, para kiai, para mubaligh itu jarang menyinggung soal kutiba yang wasiat. Barangkali ada manfaatnya. Wasiat adalah, nah ini, berwasiat pesen kalau mati mensedekahkan hartanya, dilaksanakan setelah mati. Ukuran al-hadis maksimal 1/3. Coba sekarang kita lihat di sekitar kita, negara tidak ngurusi wasiat ini. Tapi kalau di Mesir, nyuwun sewu, di Mesir itu ada namanya mahkamah syariah yang mengurusi wasiat ini, namanya wasiat wajib. Maksudnya gimana? Kalau ada orang meninggal, maka negara hadir, pemerintah hadir di situ. Tanya kepada ahli waris, apakah almarhum meninggalkan wasiat? Itu wasiat gini-gini itu dulu. Wasiat ini mensedekahkan sebagian hartanya sebelum diwaris. Kalau iya berapa? Sini. Kalau lebih dari 1/3 diserahkan ke ahli waris. Gimana? Diikhlaskan apa ditarik? Boleh. Kalau kurang silakan 5% atau 8% atau terserah 10%, boleh, silakan. Yang nah, wasiat ini dihandle oleh negara, kemudian didistribusikan kepada fakir miskin. Kalau mayit ini belum berwasiat, maka wajib dikeluarkan wasiatnya. Karena ayatnya kutiba alaikum. Para kiai, para mubaligh di Indonesia ini yang paling dikampanyekan setiap tahun itu kutiba alaikumusiyam. Kalau puasa, waduh, dalil semua kutiba alaikumusiyam. Udah. Tetapi wasiat ini kok nggak pernah. Mumpung saya di sini, apakah yang ngomong ini sudah berwasiat? Iya, saya sudah. Kenapa harus berwasiat? Kenapa harus berwasiat? Karena untuk membekali yang punya uang itu sendiri di hadapan Tuhan. Dibekali sendiri. Karena belum punya wasiat, belum punya bekal, dibekal-bekalkan harus. Nah, coba. Ibu, bapak kerja keras. Iya, untuk anak iya, hidup sakinah iya, hidup di dunia iya. Tapi coba dipilih mana yang terbaik, sakinah fid dunia atau sakinah fil akhirah. Jawabannya keduanya kan ya. Andaikan mana yang terpenting di antara yang penting, pilih mana? Karena itu salah satu modalnya yaitu kita punya bekal persedekahan tadi itu sampai menjadi wasiat wajib. Maaf, saya ini agak serius betul. Di mana saya sampaikan, mumpung belum getut. Sampai Hadratul Rasul Nabi Muhammad itu pernah begini. Kalau tidur, jangan tidur dulu. Ambil kertas, tulis wasiat kamu. Setelah itu taruh di bawah bantal, tidurlah. Khawatir tidurnya nggak balik. Walaupun nggak balik, tapi sudah ada pesan. Saya sedekahkan harta saya sekian. Waduh. Loh, kita ini kan perjalanan jauh kan?
perjalanan jauh itu sangune bekal yo unlimited jauh. Jadi nanti coba bagi saya wajib dipraktekkan ini. Kalau enggak pasti menyesal, pasti. Nah, itu amal andalan. Amal andalan yang bukan berupa wasiat, wajibah, sedekah, amalia yang paling bagus pakai Al-Quran. Yang paling bagus pakai Al-Quran. Ibu, saya wajibkan hafal sebagian surah atau ayat-ayat Al-Quran, karena ini sudah pelatihan. Itu saja yang diulang-ulang, itu saja itu Al-Mulk terus sampai menjadi sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran itu besok ketika kita itu menghadap Tuhan, dia itu pasti menjadi penolong bagi, ya maaf, kan minimal sekian banyak ini kan hafal Al-Fatihah kan? Lah iya minimal. Coba itu aja dilekatkan, apalagi hafal Yasin itu dilekatkan buat wiridan terus. Apa sakinahnya? Gini, mati di kuburan, ada malaikat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum jawab. Al-Quran yang kita jadikan sahabat itu hadir. Contoh Yasin hadir. Contoh Al-Mulk datang. Malaikat, sampai apa tanya? Ma kita buka, apa kitabmu? Saya ini loh, Al-Mulk bagian kita itu dibaca setiap saat. Gak bisa. Gimana Ustaz kalau begini? Sampai keluarkanlah ID card untuk pengajian ini. Nanti diwasiatkan. Ini tolong dijaga baik-baik, bilang penting nanti kalau mati masukkan di kain kafan. Ketika nggak kayak ini kurang ini. Ketika ditanya malaikat, tunjukkan ID card dari pengajian tajwid ini. Apa itu? Ini anggota ini. Pengajian sama Pak. Ini orang-orang ini membaca Al-Quran bagus-bagus disaksikan. Loh, kan enak. Tapi jangan baca. Setidaknya kita itu sudah dikenal seperti itu. Malaikat itu kan ilmunya satu. Tanya, bener ya. Naik kan? Naik ke atas. Ya Allah, ini saya ada mayit, saya tanya gini-gini kok gak dijawab, malah kok gini-gini. Kata Allah kira-kira gini, lihat dulu identitas mayit itu siapa. Oh pantas, itu anggota Samawat. Sudah biarkan biar tidur aja. Kan enak kan? Amin kan? Malaikat balik lagi, Bu, Pak, yang anggota Samawat silahkan tidur. Jangan mau dulu, tolong jangan ganggu ya. Besok kalau sudah kiamat, tolong saya dibangunkan. Ya gitulah. Gitu. Malaikat kan tugasnya begitu. Itu kan enak. Itulah dia loh. Karena itu maka kalau kita ingin betul mendesain konsep kebahagiaan di rumah tangga kita ini, yang pertama pasti melalui jalur agama. Tidak bisa tidak. Karena itu maka tadi itu saya sampaikan kenapa di amal andalan ini kok menjadi mutlak. Mohon maaf ya. Saya mau bercerita tentang bagaimana sih orang itu mempunyai amal andalan walaupun membaca tasbih. Subhanallah. Walaupun kalau menurut Al-Quran istighfar itu penting, baca tasbih penting, tapi beda hikmah. Kalau istighfar
itu tujuannya untuk membersihkan diri. Tapi kalau bertasbih subhanallah itu untuk solusi itu keluar dari problem, ada jalan keluar. Coba lihat ketika Sayyidina Yunus alaihi salatu wassalam yang ikan itu kan pakai tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Jadi bertasbih itu faedahnya, orang bertasbih itu insya Allah problem hidupnya itu ada solusi karena kemanusiaan Tuhan. Nah sekarang kita bicara bertasbih. Di Inggris itu ada namanya Dr. William Burn. William Burn itu ahli biologi kimia, meneliti sebuah pohon itu diteliti, ternyata begitu direkam dengan osiloskop ada suara gemuruh yang keluar dari pohon. Benar, ini suara apa ya? Dibesarkan suaranya 1000 kali, direkam. Dia tidak bisa mengetahui ini pohon kok ada suara gemuruh seperti ini gimana. Lalu rekaman itu digandakan, dikirim ke universitas besar termasuk di Harvard University di Washington, termasuk di Cambridge, Oxford dan lain-lain, dikirim. Tujuannya minta tolong kepada teman-temannya yang sama-sama profesor, ini suara apa? Ini suara apa? Semua universitas besar yang dikirimi ini suara apa itu semua kembali dengan tangan kosong, tidak ada yang tahu. Tapi Allah mempunyai cara sendiri. Ketika dia dari mengajar melewati di Islamic Center itu kayak masjid di tengah-tengah kampus, melewati ada kerumunan mahasiswa. Kok dia tertarik ingin nimbrung? Mahasiswa dari Libanon Timur Tengah itu. Mas, sampean sedang apa? Kami sedang mengkaji Al-Quran, Pak Profesor. Iya. Terus saya ini punya problem. Saya menemukan pohon itu punya suara gemuruh dan sudah saya perbesar. Saya gandakan 1000 kali dan ini suaranya. Saya kirim ke teman-teman saya di universitas besar di dunia ini, tidak ada yang tahu. Barangkali di kitab suci kamu ada. Mahasiswa yang membidangi Al-Quran, Al-Quran tahu. Oh, Pak Profesor, itu namanya pohon bertasbih. Aneh kan? Pohon bertasbih. Loh, memang di kitab suci kamu ada pohon, menerangkan pohon bertasbih? Ada. Jangankan pohon, semua langit bumi yang gede-gede, yang kecil-kecil semua bertasbih. Ada dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Wa in min syai'in, tidak ada satupun sekecil apapun illa yusabbihu bihamdi. Semua bertasbih pada Allah. Ada semut, ada cacing kecil-kecil, semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sayang manusia kalian ini tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Saya pernah menerangkan ini di Sangkar. Lepas, apakah anjing juga bertasbih? Iya. Babi bertasbih? Iya. Bukankah anjing itu najis muhalal? Bantah itu. Saya jawab, yang mengatakan anjing najis muhalal itu ahli fikih. Sementara anjingnya sendiri itu tidak pernah mengerti apakah dirinya itu najis apa enggak, apalagi muhalal itu opo itu ngerti. Yang menghukum itu dirinya nggak ngerti. Nah terus kalau begitu tasbihnya anjing seperti apa? Saya jawab, ya menurut kurikulum peranjingan itu sendiri. Bahasa anjingnya sendiri kan. Al-Qur'annya kan gitu. Walakin la tafqahuna tasbihahum.
Saya pernah nonton TV, ada kontes anjing, ada kontesnya ya? Peserta kontes anjing itu masuk di salon, terus di apa namanya? Ya, dihiasi, dirasi, di sampo. Kalau nggak salah waktu kerimbatnya itu 600.000. Saya pikir-pikir, samponya ibu itu berapa harganya? Saya tanya. Biasanya samponya ibu berapa samponya? Lah ya itu anjing tadi hias tadi itu saya 600.000, ini 400.000. Andai anjing itu tahu sampo kita itu harga 10.000, 20.000, mungkin anjingnya akan balas bertanya kepada kaum pesantren, sesungguhnya yang najis itu muhol itu siapa sih? Nggak enak. Sudah, terusnya apa ini? Terusnya malulah kita ini kalau sampai tidak aktif bertasbih di hadapan Tuhan, malu dengan makhluk sekitar. Cuma kita sering tidak mengerti, sering dipermalukan oleh makhluk sekitar. Ya, kamu punya diri kok gak bertasbih. Kalau bertasbih seperti ini, kan orang itu bisa hatinya mapan, problemnya selesai, dan sudah itu seterusnya. Karena itu mohon maaf, saya hanya membuatkan kunci sederhana saja. Kalau kita itu bertasbih, kalau kita itu beristighfar, setidak-tidaknya sudah mengikuti tuntunan Tuhan. Ini pernah tahlilan semua kan? Saking hebatnya Allah dalam cara memandu manusia agar membentuk keluarga yang bagus, yang sakinah, kemudian banyak keberkahan. Coba disuruh minta maaf sampai 3 kali tingkatan. Di akhir Al-Baqarah gimana? Wa'fu anna, terus waghfir lana, terus warhamna. Ini beda makna semua. Wa'fu, afa ya'fu itu maknanya menghapus. Menghapus tanpa bekas itu wa'fu. Jadi gini, ya Allah, tolong hapuslah dosa saya sampai tidak ada bekas. Itu maknanya wa'fu anna. Kata Allah, in mustahil, in dosamu itu kelek, lengket, susah menghapusnya. Jadi menghapus itu kayak nulis pakai kapur di papan terus dihapus, hilang. Itu namanya wa'fu anna. In dosamu itu lengket, kelek, susah menghapusnya, gak bisa pakai ini. Ya sudah, kalau Tuhan engkau itu keberatan menghapus dosa saya, diturunkan derajatku. Waghfir lana. Waghfir lana itu maknanya nutupi, tidak ketahuan. Kayak ibu bapak nulis pakai ballpoint, seret, dihapus nggak bisa, tapi distipu, ditipek. Itu namanya waghfir lana. Kalau Allah marah dikelentek, kelihatan lagi. Bisa dibedakan ya maknanya ya? Wa'fu anna, terus waghfir lana. Ya Allah, waghfir lana, tutupilah dosa saya. Allah jawab lagi, in musta'in, dosamu itu terlalu banyak, bagaimana saya nutupi? Di Jombang ada, di Madura ada, di Singapura ada, di New York ada, di Korea kemarin ketemu Blackpink juga ada. Loh, kok tahu Bu? Ini kenal Blackpink? Berapa personelnya? 4, ya, betul. Salah satunya bernama Jin. Ya, sembuh. Dosamu banyak, ditutupi pakai apa? Allah saking maha pengasihnya, sudah, kalau nggak mau menutupi, tinggal terakhir. Wa'fu anna,
waghfir lana, terakhir warhamna. Dosa ya dosa, tapi sayangilah saya, jangan dihukum. Ya podo ae. Yang penting nggak diapa-apakan gitu. Makanya yang serius kalau tahlilan wa'fu anna serius, Tuhan tuh murah sekali. Mengapa ada penutupan? Mohon maaf, menciptakan sakinah di keluarga, kemudian di apa problem itu? Memang problem itu bermasalah, tapi sering-sering kita itu kurang menghargai jasa orang lain. Mohon maaf, sekarang mau tanya, aslinya yang kewajiban masak, mencuci di rumah tangga itu bapak apa ibu? Ya sudah, nggak apa-apa, sudah. Ya. Kalau bulan puasa yang masak untuk makan buka bapak apa ibu? Untuk makan sahur? Bapaknya ngapain? Sudah ya. Ini saya bapaknya sedikit. Ketika ibu sudah menyiapkan makan sahur, masak gini-gini di meja makan bareng bapak menikmati makanan ibu. Saya mau tanya, ada nggak bapak setelah makan menikmati masakan ibu terus bilang gini, Bu, terima kasih Bu ya. Masakan. Nah iya, coba itu sekedar berterima kasih loh, sekedar berterima kasih. Bayangkan. Ya mohon maaf. Ibu itu walaupun masaknya itu kurang enak, kurang sedap, kalau diucapkan terima kasih, kepalanya langsung gede sakduk. Ya seneng kan ya kan? Hanya terima kasih, semudah itu, tapi sesulit itu beratnya untuk diberangkatkan. Sudah, enak saja membuli kaum suami terus. Yang kewajiban memberi nafkah siapa? Serius? Bapak ibu dim dulu. Tolong podo-podo lanang, podo-podo. Ketika kita ada enggak? Ketika seorang suami memberikan uang nafkah belanja, pagi ini loh Bu, uang belanja pagi ini merah-merah jumlahnya 9. Pagi ini tok 9 merah. Contoh uang diterima ini seret, tanya ada nggak istri ketika menerima uang belanja terus bilang gini, terima kasih. Belum ditanya ini. Judul saya itu disuruh bicarakan sakinah di rumah tangga. Belum sempurna, saya benar. Ustaz, gimana kalau gini aja? Besok kalau memberikan uang belanja gini Ustaz, ayo, mau terima kasih apa? Coba sesederhana itu konsep Al-Quran. Begitu itu para mubalik, guru-guru dalil la in syakartum la azidannakum. Dimasakkan istri aja gak pernah bersyukur. Sama tanya lagi Ustaz, serius nih, ternyata belanjanya waktu itu masih kurang, mau beli janganan apa sedikit, kira-kira 60.000. Berapa 60.000? Laki-laki itu kan enggak jarang mempunyai uang kecil. Nah, orang sekarang
sayuran 60. Tanya, ada uang kembaliannya nggak? Nggak ada, Pak. Nah inilah bedanya matematika sekolah dengan matematika pawon dapur itu. Kalau matematika sekolah 100 dikurang 60 itu 40. Kalau matematikanya dapur 100 dikurang 60 itu kosong. Itu bedanya. Saya mau rumus sendiri ya. Salah satu ciri wanita ahli surga yaitu wanita yang betul-betul rajin mengembalikan uang sesuai belanja tadi. Ada kejujuran. Salah satu ciri wanita ahli surga yang mengembalikan sesuai belanja tadi. Berarti ada kejujuran. Lo kan kalau sudah. Nah, ini ada tanya jawab enggak? Ada. Iya. Tanya jawab. Tolong sekarang puas-puaskan, mumpung saya di sini mau bertanya apa silakan.